Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah musalla muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan. Alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Gak kerasa sebentar lagi ya sekitar 40-an hari lah Ramadan akan tiba. Kayaknya baru kemarin kita Ramadan. Belum lama ini Ramadan lagi. Semakin kesini memang usia semakin ke depan, semakin cepat putarnya. Dan di akhirat timbangannya cuma hasanat wa sayyiat. Timbangannya sini diletakkan kebaikan, sini diletakkan kejelekan. Maka di waktu yang akan datang nanti ini, marilah kita banyak mengisi dengan banyak kebaikan. Semoga Allah memberatkan kebaikan kita, amin ya Allah. Dan tidak lupa salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kajian ini kemarin telah kita bahas kitab ini Sabatu Aqidatis Salaf wa Salamatuha minat Taghayyurat yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumallah, yaitu akidah salaf kokoh atau kuat dengan akidah salaf dan selamat dari mencela-menceleh atau penyimpangan, perubahan. Yang kuat dia di akidah salaf. Kemarin kita jelaskan ada 4 poin. Ada banyak di sini nanti, sekitar belasan atau 15. Sudah kita jelaskan ada 4 kemarin. Kenapa akidah salaf itu harus ditobyos, harus kita pegang kuat. Yang pertama kemarin karena ulama salaf atau para sahabat dahulu kala, tabi'in dan tabi'in dan para ulama salaf, mereka itu i'tisam bi kitabillah was sunnah. Dalam soal berpegang teguh, mereka ini sangat berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Satu kemarin. Selain akidah ulama atau salaf, mereka kurang dalam i'tisam itu.
Kalau para ulama salafnya atau para sahabatnya apalagi yang kita anggap yang mereka memang sumbernya dari sana, para ulama salaf dan berakidah salaf. Akidah salaf kan akidahnya para pendahulu. Pendahulu kita adalah para sahabat sebaik-baik generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Yang kedua, mereka meyakini ya bahwa saya memang Al-Quran dan As-Sunnah ini mengandung kesempurnaan yang sangat sempurna, nggak ada kekurangan sedikit pun dalam segala celah. Meyakini ya bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah pedoman hidup yang sempurna karena semua dari Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang kedua. Sehingga akidah salaf bersumber dari itu. Yang ketiga, apabila ada perselisihan, kenapa harus kita berakidah salaf? Karena dalam akidah salaf itu, apabila ada perselisihan, kembalinya ke dalil. Ke dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah kita jelaskan perkataan para ulama, perkataan para guru, perkataan para ustadz, perkataan siapapun dijelaskan kemudian di akidah salaf. Bila menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah tidak dipakai. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, semua perkataan kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan pendapatnya, tinggalkan madhabnya, kata beliau semua ini. Nah, 1, 2, 3, kuat sekali. Dan yang keempat, kenapa harus berakidah salaf? Kenapa akidah salaf itu kuat, kokoh? Karena para sahabat atau para salaf, begitu juga para ulama salaf itu, salamatuhum fi fitratihim, fitrah mereka itu selamat. Yang keempat kemarin, fitrahnya selamat. Kita tahu bahwa yang merusak seseorang akidah itu di awal yang paling utama fitrahnya. Kalau fitrahnya udah rusak semua itu, susah untuk dibetulkan. Sebagaimana dijelaskan kan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abwahu yuhawwidanihi aw yumassirani. Setiap anak dilahirkan kondisinya suci, fitrahnya tauhid, muslim, hanif, lurus. Tapi kedua orang tuanya yang merubah fitrahnya. Maka akidah para ulama salaf sejak lahir kemudian besar dalam menuntut ilmu, dalam kemudian berilmu, fitrahnya terjaga. Nggak ada perubahan sampai ajal menjemput. Begitupun para sahabat, para tabiin, para tabiin, para yang semua mengikut para salaf. Terjaga fitrahnya. Itu bukan soal gampang menjaga itu. Karena banyak orang yang bisa berubah di tengah jalan. Jadi para sahabat itu sangat kokoh dalam berpegang teguh. Apabila itu terjadi perselisihan, kembali kepada ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang penting lagi bahwa fitrah mereka lurus ya. Karena mereka juga memperhatikan kepada siapa mereka belajar. Salah guru, ya salah fitrah. Sebagaimana pernah kami sampaikan kemarin, salah pondok, salah fitrahnya juga salah. Fitrah Allah mengatakan di atas arasy, doanya ke atas, masuk pondok lain, Allah itu di mana-mana. Ini fitrah bicaranya ini. Bicaranya fitrah. Al-Quran As-Sunnah itu
Sejak kecil diajarin Quran, hadis. Sejak kecil. Ngaji mau boleh, TPA le, Quran. Kalau dua apa? Hadis. Sejak kecil. Giliran udah gede, dewasa dikit, sekolah sana, sekolah sini, Quran hadis itu tidak mesti cocok. Semakin pintar dia, bukan semakin ngerti. Semakin Quran hadis itu gak mesti pas. Seandainya pun harus dicocokkan dengan kondisi manusia zaman sekarang, dengan adat istiadat zaman sekarang. Itu fitrah masalahnya. Kalau tadi fitrah bisa berubah karena orang tua, maka fitrah manusia juga bisa berubah karena pergaulan, karena sekolahan, karena tontonan. Nonton biasa, K-pop, lihat orang lesbian biasa aja. Mungkin seperti itu. Wal iyadu billah, karena ada matanya udah beda. Jamaah rahmani wa rahimakumullah. Karena fitrah ini lurus dengan sekeliling kita. Kalau sekeliling kita baik, fitrah ini juga baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ulama salaf ini terjaga fitrahnya. Mereka itu kecilnya ngapain? Atau para salaf itu jelas kecilnya. Atau ulama salaf seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, atau Kutubus Sittah ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, atau fikih madhab 4 madhab itu, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, rahimahullah jami'an. Mereka itu terjaga. Kecilnya ngapain? Imam Nawawi ngapain? Ada dalam biografinya ada. Dalam sejarahnya tertulis. Dalam Syiar A'lamin Nubala ada tidak dijelaskan ngapain mereka. Kecilnya belajar sudah hafal Quran ini, hadis sekian ini, besar dikit. Gurunya siapa? Jelas semuanya. Gurunya siapa? Jelas ada semua. Muridnya siapa? Didikan hasil beliau jadinya apa? Imam Bukhari. Didikannya hasilnya siapa? Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Itu muridnya Imam Bukhari. Jelas didikannya. Imam Malik, muridnya siapa? Imam Syafi'i, muridnya Imam Ahmad. Jelas didikannya, hasilnya jelas. Seperti itu hasilnya. Makanya fitrah mereka tuh lurus. Karena apa? Jelas. Sehingga menghasilkan karya-karya yang diakui. Dan salaf, akidah manhaj salaf ikut mereka. Ikut fitrahnya mereka. Karena ada mereka yang di dunia ini yang menjaga keaslian, berusaha, yang menjaga kemurnian pemahaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kami, bukan enggak. Tapi ya beliau-beliau tadi yang kami sebutkan tadi, para ulama tadi, yang kita sebutkan Ibnu Abdul Bar, Syekh Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Itu yang kita sebutkan tadi itu. Kita ini hanya meneruskan, hanya menyampaikan apa yang pemahaman dari mereka. Akidah salaf seperti itu. Itu yang keempat. Sekarang kita pada malam ini masuk yang kelima. Kenapa akidah salaf itu kuat, kokoh? Yang kelima, sihhatu uqulihim. Akal mereka sehat. Akal beliau para salaf itu sehat. Nurani sehat. Kadang akal bisa rusak. Akal sendiri pemikiran. Kita tahu bahwasanya akal itu ya di dalam di dalam Al-Quran itu juga banyak dipuji kan tentang akal. Ya. Misalnya dalam surat Al-Mulk itu yang وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Kata orang kafir itu, ya Allah, mereka mengatakan, ya seandainya dulu kami itu nasma', kami itu mau mendengar, wa na'qilu ma kunna, kami itu mau berakal,
mau mikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami dulu mau dengerin ceramah-ceramah itu, kalau kami mau berpikir dengan jernih dalil-dalil yang diungkapkan ustadz-ustadz itu, dengan atau zaman ini para nabi mau mendengarkan nasihat para nabi mau mendengarkan, memikirkan ayat-ayat yang disampaikan nabi, kami nggak akan masuk neraka sa'ir. Ini kan sudah penyesalan mereka di akhirat. Ternyata mereka masuk neraka sa'ir disebabkan mereka tidak menggunakan pendengarannya, dan yang paling penting tidak menggunakan akalnya. Artinya orang yang memiliki akal dan dia menggunakan akalnya untuk apa? Nakil ini untuk memahami bahasanya. Akal itu al-fahm ini. Afala ta'qilun, bukan kalian apa? Afala tafhamun, bukan kalian itu paham? Jadi akal itu bukan untuk mengakal-ngakali. Akal itu untuk memahami, sebagaimana dikatakan ini, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami mau mendengar, kami mau memahami, kami gak akan masuk neraka. Ini penyesalan. Akal itu untuk memahami. Maka akal yang digunakan kita, Allah berikan kepada kita ini untuk apa? Kita jadikan akal kita ini untuk bagaimana bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan untuk menjadi akal-akalan atau untuk mengakali Al-Quran dan As-Sunnah. Beda ini. Beda kan? Tapi yang terjadi bagaimana? Banyak orang yang berusaha ada dalil nggak pas kayak menurut dia, tapi kok gak cocok, gak ngono kok saya tak kok Ustadz liane lah kok semua pakai akal, ditolak. Nah, disebabkan apa Bapak Ibu? Dulu ini disebab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menceritakan, dulu itu zamannya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, di abad 1, abad 2, abad 3 ini, si abad 4 masih, abad 3, abad 4 itu masa-masa keemasan Indonesia, masih murni ini. Pemikiran itu masih bagus, semuanya itu berusaha pegang teguh pemikiran para nabi, para sahabat, berusaha. Kemudian setelah itu masuk pemikiran filsafat. Masuk pemikiran filsafat. Dari apa filsafat itu? Yunani. Yunani kan sudah lama muncul ke permukaan pemikiran Yunani, filsafat. Dari asalnya saja sudah dari Yunani loh. Nggak ada dari Islam. Masa ada bahasa Arab filsafah? Nggak ada bahasa Arab filun gajah. Tapi filsafat itu kan dari filo dan sofia. Filo itu artinya cinta, sofia itu artinya hikmah. Kayaknya indah ya filsafat itu. Tapi ternyata semua ulama sepakat ini ilmu yang merusak. Di dalamnya ada ilmu kalam. Ilmu kalam Imam Syafi'i juga membenci. Merusak. Nah, setelah pemikiran salaf itu zaman itu masih murni, masuklah pemikiran dari Yunani ini, filsafat kuno. Yang pemikiran ini menggunakan wujudnya yang ada zaman sekarang, kemudian dipikirkan hikmahnya lebih dalam tanpa menggunakan dalil, yang kadang-kadang juga sampai akhirnya menggunakan akalnya, sampai kemudian orang-orang ada jazab, syatah, istilah mereka itu, jazab atau majazub atau majedub. Setelah itu akan keluar kalimat-kalimat itu yang kadang-kadang tidak difilter, nggak filter, pokoknya sudah kalimat ini kayak kalimat wahyu, begitu kan? Yang nanti kemudian pada akhirnya melanggar banyak sekali kadang-kadang akidah atau rambu-rambu dari syariat.
Nggak sholat. Dalam pikiran orang filsafat sufi nggak sholat. Karena pikirannya sampai mengatakan Allah sama kami bersatu dan sebagainya. Jamaah rahimani rahimakumullah. Kerusakan itu dulu disebabkan ini. Sehingga rusaklah akal-akal manusia saat itu. Dan sampai sekarang tambah ke sini, tambah ke tambah ke timur, tambah ke barat. Pokoknya tambah jauh. Semakin bebas berpendapat. Nah, akidah salaf tidak seperti itu. Menjaga seseorang untuk berbebas pendapat. Dalam artian dalam menyembah Allah dan Rasul, dalam menyembah Allah, dalam berakidah, nggak sembarangan. Karena kita tahu Bapak Ibu, akal ini terbatas. Orang suruh lihat langit, bisa lihat atasnya langit. Yuk pakai angkasa, pakai ini bisa. Jangankan pakai itu aja. Suruh mikirin apa yang ada di saku saya. Bisa lihat, bisa mikirkan. Paling nebak. Paling nebak. Bisa salah, bisa tidak. Nggak terbatas. Dan kita tahu setiap akal kita dalam rapat RT aja. Rapat RT. Rapat RT itu semua tokoh ini jabatannya ini, PNS-nya jabatannya tinggi. Oh ini anggota dewan. Rapat di perumahan besar yang semuanya pejabat. Itu pendapatnya semuanya punya pendapat. Ini punya pendapat. Ini punya pendapat. Ini punya pendapat. Dan biasa punya pendapatan, pendapat. Semakin pendapatannya besar, pendapatnya semakin mau diakui. Itu padahal masih rapat RT atau rapat takmir misalnya. Berarti setiap akal punya pemikiran, rikul ya aklin ra'yun gitu loh. Kan gitu. Coba kemudian orang-orang ini yang menuhankan akal, filsafat, ahlul kalam, dia kan menuhankan akal, mengedepankan akal. Berarti agama ini tergantung pendapat setiap orang. Rusak kalau begitu. Nah, jamaah rahimakumullah. Fa ahlus sunnati wal jamaati ahsanun nasu uqulan. Ahlus sunnah atau para ulama salaf adalah yang paling baik dalam berpikir. Wa aslamuhum ra'yan wa fikran wa manhajan. Mereka itu paling selamat dalam berpikiran, berpendapat, berpikir dan berakmanhaj. Paling selamat. Lahum uqulun rajihah. Mereka itu punya pemikiran yang cemerlang, yang lurus, yang sangat layak dipakai. Cemerlang pikiran mereka. Karena apa? Fitrahnya udah lurus, akalnya lurus. Laisa fiha gulu au jafa. Tidak ada dalam para salaf, dalam akidah salaf, pemikiran yang gulu, berlebihan. Sesuatu dilebihkan atau diremehkan. Gak ada. Namanya berlebihan, bagus buatan. Makan berlebihan, minum berlebihan, ngomong berlebihan, enggak bah? Namanya gulu, berlebihan, enggak bagus. Sekarang akidah salaf itu selamat dari namanya berlebihkan. Dalam dunia saja berlebihan itu enggak boleh kok. Dalam hal dunia dulu lah. Saya puji Anda. Oh ini orang kaya ini. Sultan ini. Oh ini. Lama-lama malu sendiri. Dipuji-puji begini. Berlebihan. Diceritakan yang tidak sesuai kondisinya. Kira-kira suka apa enggak?
Enggak lah orang. Dalam hal dunia itu orang nggak suka. Ini orang nggak suka dalam hal dunia. Bagaimana kemudian Allah akan suka, Rasul akan suka, dilebih-lebihkan dalam agamanya? Nggak mungkin lah, nggak mungkin suka lah. Makanya benar-benar selalu dimotivasi jangan suka berlebihan dalam beragama. Mulai saat ada seorang sahabat datang kepada Aisyah bertanya bagaimana sholatnya Rasul, bagaimana puasanya. Setelah itu dia mengatakan, ya Rasul, saya akan terus sholat malam, tidak akan tidur, saya tidak akan berbuka, saya akan puasa terus, tidak akan berbuka, saya tidak akan menikah. Dia mengatakan apa Rasulullah? Rasul mengatakan apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku bukanlah golonganku. Sejak itu Nabi sudah wanti-wanti, udahlah nggak usah berlebihan. Ya makan, ya puasa, ya makan, sahur, ya buka. Sholat ya tidur. Ya manusia butuh nikah. Nggak usah berlebihan. Sejak awal Islam ini belum berdiri seperti ini. Sejak di awal Nabi sudah mengingatkan para sahabat tersebut. Makanya pendidikan Rasulullah itu benci. Faman raghiba, ditutup dengan itu Rasul itu benci. Dalam hal dunia orang benci, dalam hal akhirat, apalagi agama, Rasul pasti membenci. Allah juga nanti membenci orang yang suka melebih-lebihkan itu. Nanti di akhirat dia merasa mengikuti Nabi, mau minum telaga Kautsar, dilarang. Antum ta'lamu ma hadatsa ba'di. Engkau enggak tahu ya Rasul apa yang terjadi setelah engkau wafat. Jamaah rahimakumullah. Jadi, dan ini poinnya, salaf tidak suka berlebihan. Manhaj salaf, akidah salaf enggak suka berlebihan. Apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dicontohkan, diamalkan. Kalau orang yang suka berlebihan, otomatis ada yang sepelekan. Biasa begitu. Atau karena kalau sifat tengah-tengah, akidah wasatiyah, akidah salaf, akidah tengah-tengah, harus tengah-tengah. Insya Allah dia tidak ada berlebihan, tidak ada yang direndahkan. Tapi kalau ada orang yang suka berlebihan, berarti suka ada yang direndahkan. Jafa, laisa fiya ghulu, enggak ada dalam akidah salaf itu berlebihan atau meremehkan, merendahkan satunya lah yang lain. Kama wa sya'nu fi ghairi min ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Sebagaimana yang terjadi pada zaman sekarang ini, kondisinya para pengikut hawa nafsu dan orang-orang yang suka menambah-nambahkan dalam ibadah, ahlul bid'ah. Dia suka menambah-nambahkan. Fa'ahlus sunnah laisa indahum fil uquli guluwun kama yura wadihan fi arba'abil kalami wal mutalaffas sifa wa man laffahum. Kata beliau sini, ahlus sunnah enggak punya pemikiran itu melebih-lebihkan sesuatu dalam agama atau mengurangi. Bukan seperti tokoh-tokoh yang ahlul ahwa, tokoh-tokoh yang punya suka ahlul kalam dan filsafah, yang suka melebihkan. Baik kalau cerita. Kadang-kadang di luar nalar gitu, dikubur 40 hari, 40 malam, dikubur. Masih hidup. Dikubur dalam hidup. Itu ngomong sendiri Pak, saya dengar sendiri itu. Di Kalimantan, Masya Allah. Itu gimana ceritanya itu? Atau belum cerita-cerita lain, terlalu banyak kalau cerita begitu. Yang terbang lah, yang inilah, yang itulah, banyak berlebihan. Para sahabat saja menceritakan Rasulullah itu jago. Nabi itu begini. Banyak gak sih? Banyak gak Pak? Kalau saya tanya. Jenengan banyak tahu nggak tentang Rasulullah itu mukjizatnya yang banyak banget. Apa yang lebih banyak? Mukjizat Rasulullah atau ajaran kalamnya, hadis-hadisnya?
akhlaknya. Apa yang lebih banyak? Hadis dan akhlak. Akhlaknya yang diceritakan. Bukan cerita-cerita ini yang Rasul banyak sekali. Para sahabat itu menceritakan itu apa adanya. Makanya nggak begitu banyak. Lebih banyak cerita akhlak dan hadis dan film dan sabda-sabdanya lebih banyak ditulis. Coba kalau seandainya para salaf ini dulu, para sahabat modelnya kayak kita ini zaman ini suka berlebihan. Rasulullah itu, loh. Saya yakin cerita tentang Rasulullah yang lebih akan semakin banyak. Mujizat yang tidak ada bahkan tidak terjadi akan diceritakan terlalu banyak riwayatnya. Kalau modelnya kayak kita, alhamdulillah yang bersama Rasulullah Allah pilihkan orang-orang yang jujur, terjaga agama itu. Jadi jamaah rahimani wakumullah. Ya. Kesehatan akal itu penting sekali. Nah, dan orang yang segerombolannya dengan filsafat dan ahlul kalam, ya. Mereka itu wasara ala manji mimman yunahil kitab was sunnah janiban. Al-Quran dan as-sunnah itu dalam ahlul kalam filsafat dijadikan sebagai bagian samping, disampingkan. Apa yang didahulukan? Akal. Sekarang ini kalau yang paling pinter itu apa? Google, bener gak sih? Iya kan? Tanya apa muncul dia, syekhnya Mas aja gitu. Tapi semuanya masuk, baik dan bu, semuanya masuk. Orang sekarang cari dalil gampang, habis itu pakai logikanya. Nggak lihat atau ayat langsung pakai ayatnya. Cocok legi itu banyak itu kan. Akhirnya kemudian dikait-kaitkan kiamat sudah dekat, ini yang itulah, yang inilah. Yang semuanya amrul ghaib. Nabi saya ditanya, Nabi aja ditanyain. Ini Nabi pernah ditanya ini. Mata sah, kapan kiamat? Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu anha bi'alami man isail. Yang bertanya ini lebih tahu dibandingkan yang ditanya. Itu jawaban Nabi. Malaikat Jibril, engkau lebih tahu dibandingkan saya. Nanya kiamat yang engkau lebih tahu lah. Itu jawaban Rasulullah. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya. Baru Nabi cerita, antai dal amatu rabbata wa anta khufata uqatan. Baru Nabi menceritakan. Ditanya tanda-tandanya. Dah, sebatas itu. Pendek. Paling kau disampaikan semenit. Tapi zaman sekarang kapan kiamat sebentar lagi. Panjang ceritanya setengah jam. Jadi kajian, jadi show sana sini. 1 jam, 2 jam. Kiamat sudah dekat. Nabi udah pernah ngomong begitu. Nabi ditanya jawabannya cuma apa? Jawabannya seperti itu. Subhanallah. Itu karena orang banyak menggunakan akalnya didahulukan. Dalam mengambil sebuah dalil tidak lihat dulu syarah dan sebagainya. Nah, ya, di sini dikatakan wa ya'tamidu tamaman itu ala aqli wa fikri wa ra'yihi, ya. Dan orang filsafat itu beriktimat dengan berpegang patokannya sama, sangat ada akalnya dan pikirannya. Fama ra'ahu sahihan bi aqlihi i'tamaduhu. Mawarau bi khilafi dzalik tarakahu. Kalau menurutnya tokoh-tokoh filsafat ini itu baik menurut pikiran dia, itulah dia akan berpegang teguh sama itu. Kalau menurut pikiran jelek dia akan tinggalkan. Jadi sudah seperti itu kondisinya. Dan orang saat ini lebih suka orang itu pintar beretori. Kita kalau lihat orang tuh pintar ngomong, kita ini kadang-kadang juga kepencut kadang-kadang itu. Pintar di kalau ngomong. Memang kalau orang pintar ngomong tuh dilihat manis. Hati-hati seperti ini. Kita harusnya menakjub orang pintar dalam menyampaikan dalil, dalam menyampaikan itu yang kita harus sebagai kita
kita lihat. Ya. Di sini ya, wa in kana qala Allah au qala Rasul sallam. Walaupun itu tadi pendapatnya Allah dan Rasulnya, kalau nggak cocok dengan akalnya, nggak dipakai. Li'anna al-mu'awwala 'indahu wal 'ibra 'ala ma tawassalat ilaihi al-'uqul wal ara'. Ya karena mereka mentakwil itu. Jadi semuanya akhirnya semua akidah sesat atau semua akidah yang menyimpang itu di awal dari serasanya pemikiran yang kemudian kita sebagai seorang muslim bicara tentang Al-Quran, bicara tentang Allah di situ, kita hanya bisa mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Allah sampaikan. Allah mensifati dirinya, setelah kemudian Allah itu menciptakan langit dan bumi, summastawa 'alal arsy, kemudian beliau bersemayam di atas arsy. Ya sudah. Yang Allah yang cerita sendiri tentang dirinya. Ya wis dah. Ya kita beriman. Karena yang Allah cerita, yang mau kita omongin tentang Allah dan tentang Allah, ya sudah, kita hanya mendengarkan apa yang kata Allah. Enggak usah ditakwil lagi. Kalau ditakwil enggak akan ada habisnya. Oh, Allah itu enggak butuh. Kalau kita ngomong Allah itu di atas arsy, berarti Allah butuh tempat. Allah itu tidak butuh tempat. Allah itu gak seperti manusia, butuh tempat, butuh rumah, butuh kursi. Allah tidak butuh. Akhirnya malah intinya jauh. Terus kita katakan Allah di atas, Allah itu tidak butuh arah. Kayak gitu. Terus gimana terusan? Gak akan ada habisnya kalau begitu. Maka orang yang mengatakan Allah tidak butuh tempat, sehingga mengatakan Allah di mana-mana, dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nanti kelak. Adapun tatkala kita beriman meyakini Allah di atas arsy, kita sudah nggak butuh. Apa yang kita pertanggungjawabkan? Hei, anta ya Abdullah, kenapa engkau mengatakan saya di atas arsy? Ya Allah, engkau yang beriman ya Allah, engkau yang berfirman ya Allah, engkau yang menyampaikan dalam Quran summastawa 'alal. Cukup sih, enak kan jawabannya, selesai kan, clear ya, enak nggak Pak? Kalau tanya Allah kita punya hujah begitu, enak nggak? Banyak nih pertanyaan di akhirat ini, banyak sekali amalan kita, banyak sekali. Ini kalau pendapat kita juga salah, banyak diikuti orang-orang, banyak sekali pertanyaan jawabannya. Kalau kita kemudian ambil yang ada dalam Quran, ya engkau berfirman, engkau telah bersemayam, dalam firmanmu ada, dalam surat As-Sajdah ada, dalam surat ini ada, selesai, enak. Tapi coba, kenapa mengatakan Allah di mana-mana? Kenapa mengatakan saya di mana-mana misalnya? Bingung itu. Dalilnya juga di dalam Quran. Kan gitu. Ada Allah itu besar. Allahu Akbar. Kita Allah takbir, Allah besar. Kok di mana-mana kemudian juga kadang juga. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ini kata di sini, wa minal ma'lumi nih. Walihada lamma kana al-i'timadu 'ala al-aqli inda fi'atin minan nas. Karena akal itu, setiap orang punya akal, punya pikiran. Berarti kalau ngikutin akal, berarti betapa banyak yang akan diikutin. Di situ sababan kana dzalika sababan likasratil inhiraf. Itu yang menyebabkan banyaknya penyimpangan. Wa kasratil ara' wal madzahib, dan banyak pendapat. Di anan uqul mukhtalifah, karena akal-akal itu berbeda-beda. Ya. Sini waqala ba'du salaf law kanat ila hawan wahidan laqali innal haq. Seandainya hawa nafsu itu satu, sungguh kebenaran itu akan
Banyak, semua kebenaran. Benar nggak Pak? Hawa nafsu itu kalau cuma satu. Tapi namanya hawa nafsu, setiap manusia punya hawa nafsu. Begitu juga akal. Kalau akal itu cuma satu, yes, enak. Semua akan jadinya semuanya kebenaran. Semuanya kebenaran. Tapi karena akal manusia ini banyak, setiap orang punya akal. Akhirnya kebenaran itu susah dicari. Semoga Allah kasih hidayah kita dan selalu menjaga akal kita. Amin. Wa haula yuqaddimuna aqlahum ala ma jaa bihi rasul yaj'aluna umdatal aql fa alayhi yu'awwiluna qad kana azm ahadu salaf qadim anna man lazima qaul li haula ay yaqula hadum asyhadu anna aqli rasulullah. Ini juga mereka itu mendahulukan akal otomatis. Dahulu para salaf ya mengatakan kepada ahli kalam, ente ini ngomong kalam lebih dahulukan akal. Kenapa? Berarti sama saja syahadat anti asyhadu anna aqli Rasulullah. Aku telah bersaksi akalku adalah utusan Allah. Maksudnya paham? Seandainya Anda lebih memang mendahulukan akal, dipungkiri apa tidak? Kalau filsafat itu mendahulukan akal, dipungkiri tidak? Enggak dipungkiri, enggak kan? Emang diakui. Kan sejak zaman dulu diakui. Bangsa Yunani udah mengakui. Kami menggunakan akal. Sudah diakui, jadi nggak dipungkiri. Lah, kenapa nggak syahadatnya itu? Kemudian orang Islam ikut-ikutan mendahulukan akal. Kan gitu. Di zaman itu mereka salah mengatakan pada mereka, kenapa nggak syahadatnya sesungguhnya akalku adalah utusan Allah? Kenapa? Karena tatkala mendahulukan akal, ya nggak butuh Rasulullah. Adanya Rasulullah, Quran turun ini adanya Rasulullah untuk mencontohkan, untuk membatasi biar gak liar. Ini loh contohnya, ini pemahamannya. Ada yang menjelaskan. Semua kembali kepada pemahaman Rasulullah untuk membatasi itu. Tatkala semua menggunakan ada akal, ya udah Quran ada sudah, nggak butuh Nabi, nggak butuh Rasul. Tapi semua orang punya akal, ya sudah ada Quran, dipikir sendiri, kitab suci dipikir sendiri. Paham di sini ya? Bisa dipahami ya? Kita kalau mereka menggunakan akal, dia gak butuh Rasulullah. Makanya para salaf dahulu mengatakan ke mereka, sama saja antum itu bersaksi sesungguhnya akalku adalah utusan Allah. Bahayanya emang akal itu luar biasa. Ya. Emang kalau kita juga sekolah itu Pak, ya jujur. Kita ini sekolah dulu ya, mungkin juga banyak sekolah kan ya. Jangan kita semua dulu pernah sekolah umum, sekolah ini. Yang mungkin jauh dari dalil ya. Apa yang kita gunakan? Jauh dari dalil, apa yang kita gunakan? Biasa aja. Hah? Akal Pak. Jadi kadang-kadang orang itu banyak menggunakan akal karena jauh dari dalil. Dan mereka menahunkan akal toh. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah disampingkan. Semakin disampingkan semakin jauh dari dalil. Apakah semakin selamat? Semakin tidak. Kalau dalam bahasa misalnya teori pelajaran, semakin dia dijauhkan dari teori-teori ilmiah. Yang ilmiah ya. Dia dijauhkan. Kata-kata berarti paling hujah-hujahnya atau argumennya menggunakan akal. Tapi tatkala dia didekatkan dengan ilmiah dan sains dan sebagainya, dia akan menggunakan dalil-dalil ilmiah. Itu dalam dunia. Dalam dunia sekali lagi, dalam akhirat, agama, Quran dan As-Sunnah, Quran ini. Gitu. Makanya mau selamat akal kita berarti apa? Banyak ngaji. Sering mendengarkan dalil dan pendapat para ulama salaf. Orang yang suka ngaji, orang yang suka mendengarkan lebih selamat, akalnya akan lebih terjaga. Karena
tadi kita jelaskan sebab akal ini bisa menjadi dominan dalam ini karena jarang ngaji. Atau bahkan mondok yang pondokan, jangan mondok setengah-setengah atau mondok tengah jalan. Ya kan? Belum selesai baca kitabnya, belum selesai belajar bahasa Arabnya, nahwu shorobnya belum selesai, sudah jadi ustadz. Dalam artian sudah berani mendeklarasikan, sudah berani sana sini. Gitu. Karena orang harus banyak belajar dulu biar akal ini lurus. Persepsinya itu biar lurus. Enak. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ya, jadi para salaf itu yang kelima apa? Akal mereka sehat. Tatkala kita berakidah salaf, akal kita akan sehat. Fitrah kita akan lurus. Nanti di ujung bab, tatkala kita sudah sampai akhir ini, semakin sini kita akan tahu kenapa kita tuh berakidah salaf, kenapa ini. Dan sudah merasakan hal apa yang disampaikan ini, insya Allah mau cari apa lagi? Mau cari apa lagi? Gitu loh. Tapi kalau orang belum menitikkan ketenangan, kenyamanan dalam berakidah, dalam berpemikiran, dia akan terus mencari, karena nggak ada kepuasan. Tetapi kalau dia sudah mendapatkan, oh masya Allah, nggak mau kemana lagi mereka. Terakhir yang keenam, sebab yang keenam. Sebab kenapa akidah salaf itu kuat. Yang keenam, min asbabi sabati aqidatihim fi nufusihim wa salamatiha anna nufusa ahli sunnati itma'annat bihadhihi al-aqidati ghayatul mutmainnah. Sesungguhnya akidah, ya, sebab di antara akidah itu kuat salaf itu karena jiwa-jiwanya ahlus sunnah dengan akidah salaf itu itma'an, dia tenang. Bahkan puncak ketenangan, mendapatkan puncak ketenangan. Apa yang agak bikin tenang? Gimana gak bisa tenang? Gimana gak tenang? Patokannya Quran, jelas. Yang ngamalkan contohnya hadis, jelas. Oh, seandainya ada ini pemahamannya ini butuh disyarah, syarahnya menggunakan tafsir sahabat, jelas. Apa yang gak bikin tenang? Ada kekurangan, Pak? Ada nggak kekurangan, Pak? Bapak mau tidur ya? Ada nggak kekurangan? Nggak ada kan? Di depannya jelas. Nggak ada. Tapi coba kalau orang beramal, iki enak dalilnya gak yo? Tahu dia mengamalkan. Bola, yang penting melu. Mesti damati masih ada. Was. Salaf enggak? Sejak di awal akidah salaf dan mengajari, ayo amalkan sesuai dengan apa yang ajarkan. Sehingga tidak mesti tenang. Dapatnya mesti tenang. Tapi kalau orang sejak di awal enggak dikasih pondasi itu, atau lebih utamanya pokoknya manut. Aduh. Ini mesti dalam ibadah nanti ada was. Yash'uru kullu wahidin minhum bi rahatin fi qalbih. Benar-benar merasakan kenyamanan dalam hatinya. Ya. Bahkan bal wa farhin wa ladzatin bihadzal mu'taqadil haqqi alladhi an'ama Allah tabaraka wa ta'ala bihi. Bahkan dia merasakan kelezatan dalam
akidah. Merasakan tatkala dia bermanhaj salaf, dia berakidah salaf, dia akan mendapatkan tenangan, akan mendapatkan kenyamanan, bahkan mendapatkan kelezatan dalam akidah itu. Lezat emang. Dia bisa merasakan manis. Wa hadza amrun la yajiduhu ayyu sahibin hawa. Kata beliau Syekh Abdul Razak ini, dan ini tidak didapatkan bagi orang-orang yang suka pengikut hawa nafsu. Dahulukan hawa nafsu, dahulukan akal, dahulukan ini, dahulukan ini. Tidak akan didapatkan. Sebagaimana Allah berfirman, wal alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, tenang itu dengan mengingat Allah, dengan di atas ilmunya Allah, dengan di atas jalannya Allah. Maka dengan mengingat Allah, dengan di atas jalannya Allah, dengan ilmunya Allah, orang akan tenang. Alhamdulillah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam masalah ini, sakunul qalbu ila syai'in wa wuthuquhu bihi wa hadha la yakunu illa ma'al yaqin bal huwa ai wal yaqinu bi ainihi, kata beliau. Tenangnya hati, tentremnya hati dan kokohnya hati, tenangnya hati itu tidak mungkin kecuali dengan sebuah keyakinan. Benar kan? Kalau yakinnya kuat, bahkan yakin adalah inti utamanya. Kalau yakinnya kuat, maka tenangnya akan kuat. Semualah ditancepin sesuatu yang kuat akan semakin dalam, maka semakin kokoh. Pohon semakin ke dalam semakin kokoh. Pak, kita nancepin apa aja, kalau semakin dalam semakin kokoh, semakin goyangnya susah. Semakin dia bawah tinggi juga tinggi, semakin kokoh. Yakin itu adalah utamanya. Nah, tatkala orang ahlu sunnah, dia dengan keyakinannya yakin apa yang tadi diragukan, karena berpedoman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas semua nih, kenapa engkau begini, ini dalilnya, ini contohnya, ini amalannya, wes amalkan. Yakin gak? Yakin, tenang. Ini benar, dan ini yang didapatkan oleh orang ahlu sunnah wal jamaah dalam berakidah salaf. Ini yang didapatkan. Enggak ada orang bingung, kenapa ya orang salaf itu susah ya? Kuat kok sudah kalau sudah dia di salaf, kuat berpegang teguh. Jawabannya karena selalu mendapatkan keyakinan yang puas. Tanya, kenapa antum tuh begini? Kenapa antum ndak isbal? Kenapa antum itu di atas mata kaki? Dia jawab hadisnya. Ini hadisnya, oh di bawah mata kaki itu masuk neraka. Oh para sahabat Nabi itu pakaiannya juga setengah betis. Oh begini. Ada contohnya, ada hadisnya, ada. Yakin nggak? Yakin. Tapi kalau coba tidak ada hadis Nabi, tidak ada sabda Nabi, cuman cerita, kiaiku mimpi. Yang mimpi Rasulullah, iya gak apa-apa. Yang mimpi manusia yang sama-sama kita manusia, yang banyak salah. Bisa benar, bisa salah. Diamalkan. Tetap ngamalkan terus sama gak yakin. Bener gak sih jadi ya. Beda. Tapi kalau dalam akidah salaf, dia mendapatkan keyakinan itu. Setiap poin dia mendapatkan keyakinan. Karena ada pondasinya dan landasannya. Benar gak Pak? Jangan rasakan buatan dalam berakidah ini. Dirasakan tidak? Dirasakan. Alhamdulillah. Oleh karena itu, ya, ini kata apa namanya? Walihada tajidu quluba ashabil adillah tisamiyah bi ani al-sunnah mutmainnatan billahi wa bi asma'i wa sifatihi wa af'ali wa malaikatihi wal yawmil akhir la yadribuna fi dzalik wa yatanazzauna fi. Oleh karena itu kita dapati dari hatinya orang-orang ahlus sunnah itu, yang mereka tuh yang tenang dalam beriman kepada Allah dan hari akhir dan nama-namanya dan sifatnya dan para malaikatnya dan hari akhir, tenang. Enggak ada ribut, enggak ada perselisihan.
Imam Syafi'i ya berselisih dalam masalah fikih dengan Imam Malik. Berselisih juga dengan masalah Imam Ahmad. Ya, kadang Imam Ahmad juga berselisih dengan Imam Malik. Abu Hanifah juga, kemudian ulama fikih lainnya lagi berpendapat beda. Mungkin Abu Hurairah, Abu Bukhari berpendapat dengan para ulama jumhur dan sebagainya. Ya, mereka berpendapat. Tapi dalam akidah mereka satu. Dalam akidah mereka satu. Dalam hari akhir pendapat satu. Paling pengesan dalam masalah fikih yang itu pun amaliyah. Akidah satu. Ini indahnya ini. Kalau dalam masalah sehingga akidah salaf itu memang harus dijadikan sebagai kita ambil sebagai akidah manhaj kita dan kita wajib mengambilnya dikarenakan hal tersebut. Ya. Tidak akan terjadi perselisihan. Enggak akan. Ya. Wa yaqulu Abdul Haqq Al-Ashbili, Imam Abdul Haqq Al-Ashbili mengatakan ya, terakhir wa alam anna su'al khatimah a'adana Allah ta'ala minha la takun liman istiqama zahiruhu wa sulhu batinuhu masum bihadza. Sesungguhnya orang yang su'ul khatimah, meninggalnya jelek, yang semoga Allah lindungi kita dari su'ul khatimah, amin ya Allah. Ya, itu tidak terjadi pada orang yang istiqomah hatinya, batinnya, luar dalamnya istiqomah. Pernah lihat Pak orang istiqomah luar dalamnya dan su'ul khatimah? Pernah lihat? Jangan kan pernah lihat, pernah dengar? Pernah dengar? Tidak pernah didengar. Dilihat, didengar aja nggak pernah. Orang ini istiqomah, orang ini luar batinnya bagus, luarnya bagus, batinnya bagus, hablum minallah bagus, hablum minannasnya bagus. Lah kok su'ul khotimah yo? Gak pernah kita dengar begitu. Kalau ada orang begitu cerita, bohong itu, bisa dipastikan bohong. Tapi yang su'ul khotimah itu wa innama takunu liman lahu fasadun fil aqdi aw israrin 'ala al-kaba'ir wa ikdamin 'ala al-'adhaim. Tapi kata Abdul Haqq Al-Ashbili mengatakan, tetapi yang sering kita dengar cerita-cerita dan kita lihat orang yang su'ul khatimah itu siapa? Yang rusak pemahaman akidahnya, yang rusak, dia yang suka terus-menerus melakukan dosa besar atau memang sengaja melakukan dosa besar. Itu yang ada. Dia sukanya minum khamar, dia sukanya judi, su'ul khatimah, tabrakan, kemudian ini, wah, kemudian ini atau apa. Itu banyak ceritanya. Wah, dia selama hidup jarang dia ikut kajian akidah yang lurus. Tidak pernah, sehingga dia semua dia ikutin dan sebagainya, enggak pernah menjaga akidahnya, keyakinan hatinya. Akidahnya kurang kuat, terjadi su'ul khatimah. Akidah itu kalau tidak kuat, waduh, rawan syirik. Rawan syirik. Kan gitu gitu. Kalau syirik sudah dia pakai, dia nggak pernah ngajar akidah, dia pernah syirik, atau dia tahu syirik tapi nggak tahu bentuk-bentuk syirik. Tahu syirik itu menyekutukan Allah nggak boleh, tapi nggak tahu bentuknya. Ada begitu kan orang kan? Nggak tahu bentuknya kan nggak pernah ngaji sehingga dia minta bantuan jin muslim itu boleh. Disebut dengan khodam katanya kan gitu kan? Boleh. Ada tuh syirik, minta bantuan jin. Mau muslim mau non muslim sama saja. Tahu dari mana juga dia muslim? Kan nggak tahu. Itu syirik. Minta bantuannya, tapi dia nggak tahu. Kadang-kadang baru terakhir pas mau wafat, susah wafatnya. Susah wafat. Tinggal sakaratul maut bisa sampai 1,5 hari, bisa 2 hari. Sakaratul maut bisa 2 hari, bayangin. Sakaratul maut sejenak aja sakit. Bagaimana kalau 2 hari? Bagaimana 1 hari? Susah diambilnya. Belum lagi bertahun-tahun sakit di atas ranjang. Pernah ngapain? Pernah punya jimat. Pernah ngapain? Pernah bersemedi. Pernah ngapain? Pernah ke gunung ini, gunung itu. Susah wafatnya. Dan dia karena jahil dulu nggak pernah belajar akidah yang benar. Baru tahu sudah. Tapi apa? Namanya nasi sudah jadi bubur. Sudah sakit.
hanya bisa minta istighfar, ya Allah minta ampun sudah. Tapi akibat dari dosa itu nyata sekarang. Terjadi. Nyesel penyesalan. Jamaah rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan di 2 poin. Kenapa akidah salaf itu kuat? Yang kelima adalah akalnya sehat. Dan orang yang berakidah salaf, akalnya akan sehat. Jadi kalau akal sehat itu gampang, ikuti akidah salaf. Yang kedua, yang ketujuh, 6 tadi, bahwa orang yang ahlus sunnah itu atau akidah salaf akan membawakan kepada orang yang meyakini akidah salaf keyakinan yang tenang. Dia tenang. Kenapa? Dia mendapatkan keyakinan dalam beramal, dalam hidup dan berdoa. Selalu ada contohnya, selalu ada. Gak ada ya sudah, tenang, enak. Nggak mikir, tinggal ngamalkan. Ini yang bisa kita sampaikan. Bila ada pertanyaan silakan, bila tidak ada kita tutup. Monggo. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.